الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Alhamdulillah, hari ini kita sudah sampai di hari yang fitri, di hari yang selalu dinantikan oleh semua umat Islam setelah melaksanakan 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, ya. Seperti itu. Alhamdulillah kita semua bisa berjumpa di sore hari ini dan tentunya masih di program Ramu Ramadan Ngilmu di episode terakhir. Nah, ini episode terakhir yang akan kita tayangkan untuk di tahun ini, ya. Mudah-mudahan nanti tahun depan kita bisa punya program baru dan insya Allah Ramu akan kembali di tahun depan. Amin. Seperti itu, ya. Alhamdulillah hari ini kita semua bisa berkumpul. Ini Pak Ustadz bela-belain nggak mudik loh, ya Allah, sahabat ngilmu. Semua tim Ramu di sini nggak mudik. Saya juga, kalau saya nggak mudik sih, kayaknya rumahnya di sini, ya kan. Kita nggak mudik khusus untuk tetap memberikan ilmu buat kalian semua di rumah, sahabat ngilmu. Ya, seperti biasa Ustadz kita di awal kita dibuka oleh Ustadz Mustori di awal perjumpaan kita, dan di akhir perjumpaan kita di sore hari ini kita ditutup oleh Ustadz Ahla Kembara LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ustadz Gimana nih ya. kabar? Sehat, Kak Reza? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Sehat banget saya Pak Ustadz. Nih lebaran-lebaran gini. Kayak gimana ya? Aduh, semangatnya tuh benar-benar yang semangat. Semangat gitu Pak Iya, Ustadz. Karena Masya memang, Allah. ya gimana ya. Selama puasa kan menjalani aktivitasnya juga sambil ngeramu ya kan, ngeramu nih bahasanya, ngeramu, ngasih Iya. ilmu ke sahabat ngilmu di rumah sana. Jadi kayak yang sekarang tuh udah ketemu di akhir di 30 episode ini kayak yang seneng banget gitu Pak Ustadz. Masya Bahagia Allah. gitu, alhamdulillah hari ini bisa tayang sampai di episode terakhir, dan tentunya insya Allah semua 30-30-nya bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat semua sahabat ngilmu. Amin. Pak Ustadz nggak mudik Pak Ustadz? Wah, enggak nih. Enggak ya? Iya. Oh ya Allah, bukan gara-gara ramu kan Pak Ustadz? Enggak. Oh, enggak ya, memang enggak kan tuh. Ini gara-gara Mbak Ayu dipaksa-paksa. Jangan ya, nanti kalau mau. Sahabat ramu kalian pada mudik enggak nih? Belum? Udah? Oh udah, belum? Baiklah, kita masih tetap, walaupun ini sudah di suasana lebaran, kita masih tetap punya materi atau tema yang luar biasa Pak Ustadz. Iya. Ya. Jadi ini temanya ini mengagetkan nih Pak Ustadz nih. Iya. Awas tuh, awas. Awas apa? Awas dosa jariah. Nah, apa itu awas dosa jariah? Dosa jariah, dosa seperti apa? Dosa jariah. Yang apa tuh? Jangan menerka-nerka. Nanti kita akan langsung dengerin tausiah akan disampaikan oleh Ustadz Ahla Kembara LCMA. Tapi sebelumnya tadi di awal kita sudah langsung mendengarkan qori kita membacakan surat An-Nahl ayat 25 dan An-Nur ayat 19 ya. Qori kita seperti biasa Mas Yahya Ayas Bakhobazi yang selalu luar biasa ya. Seperti itu. Baiklah, sekarang kita akan langsung mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Ahla Kembara LCMA. Silakan Pak Ustadz. Uhayyikum bitahiyatin islamiyah, tahiyatin mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Sahabat ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Begitu ya Kak Reza ya? Betul Pak Ustadz. Iya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang kembali menjadi manusia yang sebenar-benarnya manusia. Betul. Sebagaimana yang bisa kita ucapkan di Idul Fitri, Betul. ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin ya. Semoga Allah menjadikan kami dan kamu sekalian termasuk orang-orang yang kembali. Betul. Minal aidin, maksudnya kembali kepada apa? Kepada fitrah. Betul. Ya, Amin. kepada fitrahnya sebagai manusia. Sehingga dia benar-benar menjadi seorang manusia. Betul. Ya. Kalau dalam istilah mantik, insan kamil. Insan manusia yang sempurna. Masya Ya. Allah. Begitu juga menjadi orang yang al-faizin, wal faizin kan biasa kita mengucapkan Betul. al-aidin wal Betul. faizin. Tapi kurang lengkap sebenarnya. Sebenarnya yang kalau lengkapnya apa lengkap tuh, tuh ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Baik. Ya, semoga Allah menjadikan kami dan kamu sekalian orang-orang yang kembali kepada fitrah dan orang-orang yang beruntung. Nah, gitu. Amin. Iya, pertanyaannya pantaskah kita menjadi orang yang kembali kepada fitrah dan beruntung? Itu dia. Nah, Aduh. tengok kembali puasa kita kemarin dan kualitas ibadah kita di bulan Betul. Ramadan. Ya, bukan berarti setiap orang yang merayakan Idul Fitri terus menjadi fitrah Kembali gitu fitri. kan. Baik. Sahabat ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan sore ini ya adalah dosa jariah. Betul Pak Ustadz. Ya. Kalau ada sedekah jariah, ada juga dosa jariah ternyata. Nah, Kalau kita mengenal dosa jariah apa sih Kak Reza? Kalau Kak Reza itu kalau sedekah jariah. kalau sedekah jariah, Sedekah jariah dulu. misalnya kayak kita bangun masjid ya Pak Ustadz ya kan iya. itu kan nanti sampai insya Allah sampai kita kalau udah meninggal pun itu insya Allah pahalanya masih tetap mengalir ya, seperti itu ya kan. Artinya sedekah jariah itu sedekah yang pahalanya terus mengalir Ya. walaupun
orangnya sudah nggak ada. meninggal gitu. Betul, betul. Itu sama juga dosa jariah. Dosa jariah itu dosa yang terus mengalir tuh dosanya karena keburukannya yang ia sebarkan kepada orang lain. Nah, seperti apa jelasnya? Ya, insya Allah kita bahas, kita ulas pada kesempatan kali ini. Sahabat ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah bersabda, Kak Reza, Baik. "Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan." Barang siapa dia mempelopori sesuatu yang buruk di dalam Islam ataupun di tengah-tengah masyarakat Islam, ya kan? Kana alaihi wizruha. Maka dia menanggung dosanya. Wa wizru man amila biha min ba'dihi. Dan menanggung dosa orang-orang yang mengikutinya. Min ghairi ayyan kusa auzarahum syai'. Tanpa mengurangi dosa-dosa yang orang mengikuti tadi. Tanpa mengurangi dosa-dosa orang yang mengikuti tadi. Artinya sempurnalah dosanya itu. Bisa dipahami nih sahabat ilmu sekalian. Jadi kalau ada orang itu kan dia mempelopori suatu perbuatan buruk, kemaksiatan kah, gitu kan, perbuatan mungkar. Kemudian ada orang mengikutinya. Baik. Gitu kan? Maka dia pertama menanggung dosanya karena mempelopori perbuatan tersebut. Betul. Gitu kan? Yang kedua dia menanggung dosa orang yang mengikutinya. Gitu. Jadi double tuh dosanya. Tanpa orang yang mengikuti itu dikurangi dosanya. Jadi kalau yang mempelopori dosanya double, yang tadi ikut-ikutan ya dosanya sempurna. Gitu. Kalau orang yang ikut-ikutan tadi ngajak lagi, ya sama ya. Jadi apa itu double kayak MLM gitu ya. Dosa MLM lah ya. Ya naudzubillahi min dzalik. Ya Allah. Sahabat ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita sering menjumpai fenomena seperti itu. Terlebih sekarang adalah era digital, era di mana orang bebas bermedsos, bersosial media. Dulu kalau orang pengen tampil secara visual gitu ya Kak Reza ya. Ya ada tampil di depan layar bisa dilihat orang tuh kan ya kalau nggak masuk televisi, kalau nggak ada yang bawa mungkin nggak bisa ya. Sekarang ada yang namanya platform YouTube misalnya. Semua orang bisa gitu kan upload video apapun itu. Gitu kan, baik video yang positif maupun video yang bermuatan konten negatif gitu. Betul. Baik yang di kota maupun di pelosok desa ya. Selama bisa diakses oleh jaringan internet bisa gitu. Nah, sayangnya media digital ini ya beberapa platform disalahgunakan. Disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu kan. Nah, salah satunya adalah menyebarkan kemungkaran, kemaksiatan. Contohnya, mungkin ada orang dia menceritakan ya aktivitas sehari-harinya. Mohon maaf, mungkin sebagai seorang wanita bayaran. Tanpa malu-malu, kadang dia buat podcast, ya kan? Iya kan? Ada orang buat podcast, dia ngundang entah wanita, ya mohon maaf kan, wanita yang bisa di BO gitu kan. Kemudian dia gelar talk show di situ ya, menceritakan begini, ya kan? Akhirnya apa? Orang menonton menjadi tertarik, menjadi akhirnya terpengaruh seperti itu. Jadi sudah nggak kayak ada malu lagi gitu. Gitu kan? Nah, ini menjadi efek yang sangat buruk bagi keberlangsungan generasi kita, terutama generasi remaja atau generasi muda, Kak Reza ya. Betul Pak Ustadz. Karena orang sekarang sudah nggak malu-malu lagi. Sekarang orang berbuat dosa itu udah kayak biasa aja gitu. Nggak malu-malu lagi gitu. Malah pede gitu. Inilah orang-orang yang disebut oleh Rasulullah SAW al-mujahirin. Ya, Nabi pernah bersabda, kullu ummati mu'afan. Setiap umatku pasti akan dimaafkan, diampuni. Illal mujahirin. Kecuali orang-orang mujahirin. Siapa itu orang mujahirin? Tanya para sahabat. Yaitu orang yang pada malam harinya dia melakukan perbuatan
keji, perbuatan mungkar, maksiat sudah ditutupi oleh Allah, tidak dibuka aibnya oleh Allah di hadapan manusia, tapi pada pagi harinya dia menceritakan itu kepada teman-temannya. Wah, semalam gue gini loh, semalam aneh gini. Malah ada mungkin orang dia dengan pedenya pernah misalnya berhubungan intim, berhubungan seksual, free sex dengan wanita sebanyak berapa puluh misalnya. Ya, akhirnya apa? Membawa pengaruh yang buruk bagi generasi muda lain. Wah, ikut-ikutan. Apalagi yang mengatakan seperti itu misalnya adalah seorang influencer. Betul. Gitu kan? Nah, ini sangat berbahaya sekali. Nah, ini orang kadang tidak sadar. Padahal dia mungkin ngomong seperti itu pede. Tapi di balik itu semua ada konsekuensi yang sangat berat. Apa? Dia akan menanggung dosa-dosa orang yang mengikutinya. Walaupun niatnya dia nggak mengajak, Kak Reza. Cuma cerita doang gitu kan. Cuma cerita doang. Tapi karena ceritanya itu, yang dia ceritakan dengan bangganya, akhirnya orang mengikutinya. Baik. Orang dia secara terang-terangan bermujaharah, terang-terangan melakukan perbuatan maksiat. Ya, walaupun tidak berniat mengajak orang lain, tapi akhirnya karena orang melihat kontennya, orang lain terpengaruh. Dia menanggung dosanya. Bagaimana orang yang secara terang-terangan mengajak, itu ya, tambah besar lagi. Betul. Nah, inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 25. Betul. Ya. Liyahmilu auzarahum kamilata yaumal qiyamah. Karena ucapan atau perbuatan mereka itu, mereka menanggung apa? Dosa-dosanya secara sempurna pada hari kiamat. Betul. Wa min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm. Ya. Wa min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilmin. Dan menanggung dosa-dosa orang yang apa? Mereka sesatkan tanpa ilmu. Ala sa'a ma yazirun, kata Allah. Sungguh ketahuilah itu adalah seburuk-buruk dosa yang dipikul. Ya. Sahabat ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kita harus lebih berhati-hati, lebih bijak dalam bersosial media. Betul, Pak Ustaz. Karena Anda ya, terlebih bagi para konten kreator, ya, Anda adalah bisa jadi public figure, influencer, ya, konten Anda akan ditonton oleh bukan hanya ratusan orang, bisa ribuan, bahkan ratus ribuan, bahkan ada yang jutaan. Betul, betul. Kalau tidak berhati-hati, tidak bijak bersosial media, ya, maka itu akan menjadi bumerang bagi konten kreator itu sendiri. Naudzubillah min dzalik. Demikian sebagai pengantar singkat saja. Mudah-mudahan di momentum Idul Fitri ini kita benar-benar menjadi manusia yang benar-benar manusia. Amin. Bisa berpikir gitu kan. Amin. Ya, karena manusia sama hewan itu beda-beda tipis, Kak Reza. Makanya dalam ilmu mantik itu disebutkan manusia itu hayawanun natik. Hewan yang mampu berbicara, hewan yang berakal. Jadi kalau manusia nggak pakai akalnya, ya jadi kayak hewan gitu. Betul. Gitu. Ya, berkonten di sosial media itu juga harus pakai akal, bukan hanya sekedar akal tapi juga pakai hati. Bukan hanya sekedar hati, tapi akal, hati dipandu dengan wahyu. Kita sebagai muslim ya dipandu dengan ajaran Islam yang bersumber dari Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini buat kita para konten kreator ya, kita harus benar-benar hati-hati nih ya. Ini dosa jariah ini bisa dibilang adalah dosa yang kalau kita tidak sadar-sadar, tiba-tiba kita bisa menjadi salah satu orang yang sedang melakukan dosa jariah ini loh. Hati-hati loh. Ini benar-benar hati-hati banget loh. Jadi saat kita mengangkat kisah, saya dari tadi sampai Pak Ustadz ini tuh saya ingat Pak Ustadz dari kemarin. Ini ceritaan saya di podcast saya yang dulu ada nggak ya yang bongkar-bongkar begitu ya? Maksudnya takut jadi tapi seingatan saya insya Allah kisahnya hanya kisah tentang kehidupan yang menginspirasi. Kalau yang seperti itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Pak Ustadz ya. Yang penting tidak, kadang kalau ada lagi yang modelnya gini Pak Ustadz, yang sekarang tuh kan saya akan ngomong masalah perihal ada satu platform yang digital platform atau apa namanya sosial media ini yang dia selalu isinya itu Pak Ustadz. Isinya tuh kalau nggak bongkar aib orang, isinya marah-marah, ya kan, komplain ini, mengklaim itu, apa ya jadinya kayak akhirnya menjadi sarana untuk saling bongkar aib orang gitu loh. Nah itu kalau hal yang seperti itu Pak Ustadz? Ya sama aja.
itu bisa menjadi dosa Apalagi jariah. itu Apalagi sengaja kalau ya, dia, itu malah itu sengaja. apalagi kalau apa itu keburukan yang ia ceritakan itu tidak benar. Artinya dia menceritakan orang lain. Iya. Misalnya dia menganggap orang lain ini buruk, padahal tidak seperti itu ya. Baik. Tidak seperti yang ia katakan. Nah, ini Baik. kan bisa menjadi fitnah. Betul. Nah, ini kalau nggak segera diklarifikasi ya, kemudian yang menyebarkan fitnah tidak segera meminta maaf, nah itu bisa menjadi dosa jariah juga. Karena betapa banyak orang yang disesatkan karena informasi tersebut. Astagfirullahaladzim. Begitu juga tadi bongkar-bongkar aib. Iya. Itu juga bisa menjadi inspirasi bagi mungkin pemirsa-pemirsa yang ada di rumah Iya. gitu kan. Ya, bisa menjadi inspirasi bagi emak-emak yang sukanya ngobrol, ya tambah ada inspirasi. Jadi bahan, jadi ya bahan kan? nih. Jadi bahan. Betul, Iya. betul Pak Ustadz. So beneran deh, aduh. Wah, udahlah, ayo Iya. coba kita coba apa ya istilahnya? Apa ini namanya? Mengkoreksi diri Iya. dulu, mengkoreksi diri nih. Kita Iya. tuh gunakan sosial media. Sosial media itu lebih baik dijadikan jendela saja, kayak jendela untuk kita bisa melihat keindahan luar negeri. Iya. Kita bisa menambah ilmu kita, Iya. untuk sharing ilmu, untuk sharing karya, itu jauh Iya. lebih bermanfaat dibandingkan dengan hal-hal yang sudah pasti kalian tahu ya, banyak banget sosial media yang isinya akhirnya seperti Iya. itu. Benar-benar Iya. seperti itu Pak Ustadz. Apa menampilkan konten-konten yang apa itu berbau pornografi, porno Iya. aksi. Orang udah kayak nggak malu gitu. Betul, Iya. betul. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Itu Orang dengan apa PD-nya menceritakan dulu dia pemakai narkoba. Iya. Kalau mungkin hanya sekedar menceritakan kemudian dia memberi pesan jangan ikut-ikutan. Nah, itu apa itu? Ya, insya Allah itu menjadi sebuah apa namanya dakwah ya, Iya. agar orang tidak mengikuti perbuatan yang buruk. Tapi kalau dia menceritakan masa lalunya yang buruk, kemudian orang terinspirasi dengan masa lalunya yang buruk ya, dengan tujuan dia membanggakan dirinya, Iya. gitu kan? Terus kemudian ada orang yang mengikuti, nah itu bisa menjadi ladang dosa jariah. Tapi sebenarnya kalau untuk perihal-perihal seperti itu Pak Ustadz, kayak kita mungkin kita akan mengambil contohnya adalah kasus narkoba ya Pak Ustadz. Ya? Iya. Kayak model kasus narkoba itu kan keseringan banyak banget orang-orang yang akhirnya mereka diundang sebagai narsum, Iya. dan kebanyakan kan rata-rata yang mereka yang diundang itu adalah seorang public figure. Jadi Iya. kalau sudah seorang public figure, ada kemungkinan nggak even dia di dalam podcast itu mungkin dia hanya sekedar kayak ya gue tuh nyesel, gue ini seperti ini. Tapi mungkin di sisi lain, di dalam sudut pandang orang lain, maunya fansnya dia, kalau tiba-tiba terbesit saja hatinya dia, kalau gue pengen nyoba deh. Oh iya. Itu bagusnya gimana sih Ustadz? Kalau sebenarnya kalau hal-hal yang kayak gitu tuh patut di up ke publik kah, atau memang better itu menjadi hal-hal yang tidak tidak di-declare gitu. Iya. Maksudnya narkoba. Mungkin kalau yang di-declare adalah bagaimana kita nggak boleh pakai narkoba. Kalau yang di-declare itu mungkin masih oke. Tapi Iya. kalau seorang yang mantan pencandu narkoba tiba-tiba diangkat untuk memberikan apa istilahnya, kayak memberikan statement Iya. atau kisah gitu tuh Iya. gimana Pak Ustadz? Sharing pengalaman ya, Betul, malahan ya. betul. Iya. Nah ini, maka para ulama itu memberikan duabit atau ketentuan. Kalau misalnya orang mau menceritakan aib masa lalunya, ya, dengan tujuan agar orang tidak ikut-ikutan, Iya. ya, maka ini harus dilihat maslahatnya. Kira-kira kalau diceritakan malah menjadi bumerang tidak? Artinya malah walaupun niatnya pengennya agar orang tidak mengikuti gitu. Baik. Tapi kan dia sharing dulu, saya begini pakai ini. Kalau dikhawatirkan malah itu menjadi inspirasi bagi penonton, bagi viewer atau bagi fan-nya, Iya. maka lebih baik jangan. Cukup langsung tadi yang kayak Kak Reza bilang, jangan pakai narkoba, efeknya begini Ya, seperti itu. tampilin jelek-jeleknya Iya, aja ya, iya, berarti ya seperti Pak Ustadz itu. ya. Iya. Baiklah. Iya. Tuh ya, jadi kayak gitu ya. Jadi kalian kita harus, intinya adalah cermat bersosial media. Iya. Ya, cermat bersosial media. Buat pesan untuk semua konten kreator, ayo mulai sekarang kalian adalah penentu masa depan bangsa loh. Ya, kalian tuh penentu Iya. masa depan bangsa, karena dari karya-karya kalian ini nantinya itu karya itu adalah hal yang abadi. Kalau Eja beranggapan karya itu adalah hal yang abadi. Selama kalian tidak hilangkan itu, atau kalian tidak hapus, atau mungkin sudah kita belum tahu tuh apa sudah di-save orang lain, apa sudah di ini orang lain. Kita nggak tahu kan, itu Ustadz? kalau tobat itu juga bukan hanya sekadar sudah tobat istighfar, bukan hanya berhenti di situ.
konten-konten yang dulu pernah dia-upload harus dihapus. Kalau misalnya ternyata Kalau udah tersebar, Pak Ustadz. nah sebisa mungkin, semaksimal mungkin video-video yang masih ada di internet atau foto-foto yang masih ada di internet ya, dia hapus. Misal kalau lah itu bukan milik saya webnya atau mungkin situsnya ya, Anda hubungi orang yang mengelola situs tersebut ya sebisa mungkin agar menghapus video atau konten tersebut seperti itu. Jadi berat ya. Kalau tidak ya Anda akan menanggung secara terus-menerus dosa itu walaupun Anda sudah mati. Walaupun sudah mati. Dosanya ngalir terus. Gitu. Ini waduh, ini ya berarti harus ini bukan ini kayak udah bener-bener warning ya. Ini warning banget karena ya hampir dibilang sekarang seluruh konten itu isinya begitu, Pak Ustadz. Even mau 1 menit, mau 15 detik, mau 60 detik, itu isinya tuh begitu, Pak Ustadz. Yang mengomentari ini. Tapi tujuannya bukan dalam hal positif ya. Kalau selama itu mungkin dalam hal positif yang kita memberikan wejangan, kita memberikan arahan yang demi kebaikan, it's okay, nggak masalah. Tapi kalau justru akhirnya menjudgment, terus akhirnya membuli dan lain sebagainya, itu yang bahaya ya. Benar. Itu yang nggak bagus. Baiklah Pak Ustadz, ini sudah ada pertanyaan. Ini pertanyaan juga, dari tadi aja bacain terus ya. Ini ada kisahnya dulu nih Pak Ustadz. Ada pertanyaan datangnya dari Mbak Vivi Hilwa. Nih ya, untuk dia menggambarkan sebuah kisah dulu nih Pak Ustadz. Sekarang ini banyak konten video yang menampilkan orang-orang agnostik tampil berbicara dan memaparkan pandangan mereka. Bahkan sebagian videonya ada yang dijadikan quotes video dan tidak dipungkiri ada yang terpengaruh dengan pemikiran tersebut. Apalagi sebagai kaum muda ataupun kaum milenial ada yang menjadikan paham agnostik tersebut sebagai lifestyle. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang mengupload dan menyebarkan video tersebut juga bisa terkena dosa jariah? Dan yang kedua, bagaimana kita menyikapi paham agnostik tersebut menurut Islam, Pak Ustadz? Agnostik itu apa sih? Apa Pak agnostik, Ustadz? Agnostik itu adalah paham yang meragukan keberadaan Tuhan. Ada gitu paham meragukan yang meragukan keberadaan Tuhan. Simpelnya seperti itu saja. Walaupun mungkin ada sebagian orang berpaham agnostik begini, saya tidak meragukan, tapi saya itu yakin kalau dibuktikan secara ilmiah, ya sama aja. Karena soal iman kepada Allah, iman kepada Tuhan itu bukan soal harus dibuktikan ilmiah bukan soal dibuktikan secara ilmiah atau tidak, tapi Anda beriman atau tidak. Itulah konsekuensi logis daripada beriman, yakin. Makanya kan dalam definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu nggak ada yang definisinya berkaitan dengan akal. Tapi definisi iman? At-tasdiqu bil qalbi, meyakini dengan sepenuh hati. Ya kan? Meyakini dengan hati. Kemudian apa? Wal amalu bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Ya. Kemudian satu lagi al-iqraru bil lisan. Kalau kita urutkan, at-tasdiqu bil qalbi, meyakini dengan sepenuh hati. Al-iqraru bil lisan, mengikrarkan dengan lisan. Wal amalu bil arkan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Itulah iman, ya. Kalaupun nanti misalnya kita bisa menggunakan akal kita untuk membuktikan keberadaan Tuhan, untuk membuktikan kebenaran ajaran Islam misalnya, itu nggak apa-apa ya. Tapi yang penting apa? At-tasdiqu bil qalbi dulu. Meyakini hati dulu gitu kan. Jadi itu. Jadi agnostik itu simpelnya paham yang meragukan keberadaan Tuhan. Ya. Sebenarnya sama sih kayak ateisme. Cuman kalau ateisme dia itu benar-benar mengkat bahwa dia tidak percaya Tuhan. Tidak percaya Tuhan. Nah, kalau agnostik ini ya dia antara percaya antara tidak. Ya, bahkan ada bisa dibilang ya nggak percaya Tuhan. Sama-sama bangkai sih sebenarnya kalau diibaratkan tuh. Sama-sama itu adalah kekufuran. Al-kufru millatun wahidah. Kekufuran itu satu milah, satu ajaran. Yang namanya bangkai tetap bangkai. Yang satu mungkin ini bangkai, ada bangkai, yang satunya semua bagian bangkai itu sudah dikerumuni belatung, lalat. Tapi yang satunya mungkin ya yang separuh masih ada kulitnya, masih ada bulunya. Satunya udah dikerumuni lalat, sudah dikerumuni belatung. Ya seperti itu. Ya,
analogi simpelnya saja seperti itu. Tapi itu sama-sama berpangkal dari keraguan terhadap keberadaan Tuhan atau eksistensi Tuhan. Ya, kita sebagai Muslim ya, orang yang meragukan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ironi lagi ini Kak Reza, yang ironis itu ada sebuah survei yang dilakukan oleh sebuah situs ateis, ya kan, paham ateis. Dia melakukan survei bahwa dari 1.757 pemuda di Indonesia ini, ya, 56%-nya adalah apa itu orang Muslim, ya KTP-nya Muslim tapi berpaham agnostik, atau berlatar belakang Muslim tapi berpaham agnostik. Artinya dia meragukan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kan, seperti itu. Dan 60%-nya itu dari kalangan mahasiswa, dari kalangan akademisi. Bayangkan, kelihatannya mahasiswa tapi ternyata mereka menemukan konsep ketuhanan saja masih bingung, kan seperti itu. Jadi ini sangat apa ya, memprihatinkan. Kalau dibilang orang beragama bertuhan itu dogmatis, sama ya, kita katakan orang-orang yang mereka ini kan agnostik kan sok-sok intelektual, open-minded gitu kan, logis. Sama sebenarnya mereka itu juga terdogma, ya, terdogma oleh apa, akalnya sendiri. Ya, akalnya tapi rusak, logika fallacy kan, cacat nalar. Sebenarnya kalau kita telusuri kan paham agnostik ini sudah ada sejak abad 19 Masehi, dipelopori oleh salah seorang ilmuwan Inggris namanya Thomas Henry Halleck kalau nggak salah. Ya, nanti bisa dicek lagi. Ini seorang ilmuwan biologi Inggris, dia dikenal sebagai bulldognya teori evolusi Darwin, karena dia sangat mendukung dan militan ya, sangat loyal dengan teori evolusinya Darwin. Nah ini yang apa itu di antara pelopor teori agnostik itu. Walaupun mungkin ada artikel juga sebenarnya paham agnostik ini sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Ya sebenarnya ini kan orang-orang yang mereka itu berpaham agnostik, menganggap dirinya open minded gitu kan. Kemudian mereka bangga mereka adalah orang-orang yang logik, yang logis. Ya sebenarnya mereka itu mendaur sampah ya, mendaur ulang sampah yang sudah terkubur lama, didaur ulang kembali dengan istilah-istilah yang lebih modern, lebih ilmiah, dengan kamuflase open minded lah, dan lain sebagainya gitu kan. Sekarang kalau apa itu, katakanlah mereka menganggap orang beragama itu adalah orang yang terdogma atau terdoktrin, akalnya tidak berjalan. Sebenarnya mereka kan juga terdoktrin. Apa sih artinya dogma doktrin itu? Dogma itu kan ajaran. Nah sekarang kita komparasikan ya, lebih percaya mana kita? Ajaran yang dibawa oleh seorang Rasul, seorang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akhlaknya sudah terjamin mulia, disebutkan di dalam surat Al-Ahzab 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu adalah uswatun hasanah, teladan yang baik, contoh teladan yang baik, kan gitu. Dengan orang yang ya pemikirannya saja kacau, ya hidupnya saja kacau, gitu kan, lebih percaya mana kita? Kan seperti itu. Lebih percaya mana orang yang sampai orang non Muslim sendiri, seorang ilmuwan bernama Michael Hart, ya, dia menulis sebuah buku yang artinya sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Michael Hart ini seorang Katolik berdarah Yahudi, tapi dia menjadikan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nomor 1 sebagai orang yang berpengaruh di dunia. Di antara 100 tokoh berpengaruh di dunia, number one-nya siapa? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa Islam. Lebih percaya mana orang yang benar-benar akhlaknya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, bahkan orang yang tidak seyakin, tidak sama keyakinannya dengan dia, tapi mengakui ini adalah tokoh hebat, bahkan ditaruh di nomor 1 gitu kan, ditempatkan nomor 1 gitu, dengan orang yang membawa paham sampah yang didaur ulang kembali gitu kan, yang dia saja masih bingung menemukan konsep ketuhanan, masih bingung dengan apa itu dirinya, masih bingung menata dirinya, berantakan. Siapa yang lebih kita percayakan? Seperti itu saja. Betul, Pak Ustaz. Ini bahasan yang asik ya sebenarnya. Ini tuh karena ini banyak terselubung ya Pak Ustadz ya. Sebenarnya kita sekarang ada di dalam era yang kita nggak tahu bahwa oh ternyata
ada yang begini nih Pak Ustadz. Di dalam konten-konten tuh sering begini. Kalau kamu mendengarkan sholawat ini besok pagi kamu akan dapat rezeki begini-begini. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Itu kan maksudnya akhirnya kita jadi yakinnya ke konten itu ya kan, kita kayak oh nih gue gara-gara nge-like konten ini, gue nulis amin, terus gue besok dapat rezeki. Kan jadi gitu ya Pak Ustadz. Nah, itu gambaran kalau konten-konten yang begitu bagaimana tuh? Itu banyak loh Pak Ustadz yang kayak gitu tuh Pak Ustadz. Bisa jadi ini ya kalimatul haq yuradu bihil batil. Sebenarnya kalimatnya benar, sholawat itu benar kan? Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi bisa jadi yuradu bihil batil. Ada kepentingan tertentu yang batil. Contohnya apa? Ya biar banyak yang like, biar banyak yang nonton, nanti bisa AdSense ya kan? Kan semakin banyak viewer kan itu. Bisa seperti itu kan? Itu fenomena-fenomena yang terjadi. Benar Pak Ustadz, memang kita tuh sekarang kayak yang terkadang banyak banget kayak orang-orang yang berani speak up mereka dengan yang mereka dengan keyakinannya. Mungkin ada yang misal dulu aja pernah ada satu kisah tuh, ada seorang yang dia awalnya Muslim, kemudian akhirnya dia ingin akhirnya berpindah agama dan akhirnya dari situ dia mengakui bahwa gue mending gak usah punya agama. Itu ada yang seperti itu. Dan itu public figure Pak Ustadz. Jadi maksudnya kayak akhirnya itu ya itu tadi, kekuatan public figure itu sebenarnya dia punya power untuk mengajak orang. Jadi itu makanya positif negatifnya itu ada sisi dia akan mengajak orang itu untuk berperilaku sama seperti dia, akan mengajak orang lain tuh akan berperilaku dia nggak bener nih dia begini. Jadi itu sebenarnya dua sisi yang berbeda. Cuman yang kita tangkap sekarang itu karena yang yang ada di dalam sosial media ini sudah bukan orang-orang yang Pak Ustadz, bukan maksudnya kayak level-level usia yang sudah mapan atau sudah bisa berpikir dengan matang gitu. Keseringan kan terbanyaknya adalah anak-anak muda yang mereka kayak masih mencari jati diri, yang akhirnya mereka memutuskan untuk itu begitu ya, kalau aku begitu gimana ya? Akhirnya mereka memainkan dengan mungkin hijab, memainkan yang sebentar pakai hijab buka tutup segala macam, dan akhirnya mengeluarkan statement-statement yang akhirnya udah gue kayaknya nggak percaya deh sama Tuhan, gue kayaknya udah better, gue mending menjadi penganut agama yang tidak ada Tuhan, gue yang tidak ada Tuhan. Itu kan berbahaya gitu loh Pak Ustadz. Gitu ya, apalagi sekarang banyak konten-konten yang ini Kak Reza melecehkan agama, terutama Islam. Itu kalau dalam Islam al-istihza bidin, al-istihza bidin, melecehkan agama itu ancamannya sebenarnya sangat berat. Kalau secara hukum Islam, orang-orang seperti itu, kalau dia tidak segera bertobat, dia berhak dibunuh sebenarnya. Kalau dalam hukum Islam seperti itu. Karena dia termasuk orang-orang dalam Al-Quran disebutkan, ini adalah termasuk orang-orang yang mengajak hirabah atau muharabah. Mengajak peperangan dengan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Seperti itu. Yang Pak Ustadz bilang tuh tadi itu baru banget terjadi. Ada seorang konten kreator yang orang ikut-ikutan gitu, memandang agama, ajaran agama remeh. Betul Pak Ustadz. Kita udah tahu bahwa ada seorang konten kreator yang akhirnya dia Muslim, alhasil dia makan babi untuk dijadikan konten. Dan itu kan kita tahu bahwa seluruh umat Muslim sudah tahu bahwa babi itu haram. Haram itu benar-benar haram, tidak boleh dimakan untuk kita umat Muslim. Tapi akhirnya dijadikan konten yang alhasil itu dia tadi akhirnya kita nggak tahu siapa yang tahu, tiba-tiba di luaran sana gue juga pengen nyobain deh walaupun kayaknya itu maksudnya sama. Jadi ini disclaimer dulu nih Kak Reza. Baik. Nanti dikiranya wah kok ngomongin orang. Ini bukan soal ngomongin orang, tapi ini soal menceritakan sesuatu keburukan agar orang tidak ikut-ikutan. Karena kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada ghibah yang diperbolehkan ternyata Kak Reza. Baik. Di antaranya adalah menceritakan keburukan seseorang agar orang lain tidak mengikuti keburukan tersebut. Betul. Seperti itu. Betul Pak Ustadz. Jadi itu dulu misalnya ada orang masak kurma dengan daging babi ya, nggak tahu tujuannya apa seperti itu kan. Ya. Itu banyak orang yang mereka mungkin merasa wah pengen open minded, pengen logis, pengen ini pengen itu ya. Ini kan sebenarnya berangkat dari
ketidaktahuan mereka, Betul. keterputusasaan mereka Betul. dalam mencari jati diri gitu kan, terutama dalam hal yang berkaitan dengan teologis ya, Betul. berkaitan dengan ketuhanan gitu. Akhirnya mereka putus asa, wah berarti Tuhan itu nggak ada, wah ragu-ragu Tuhan itu ada nggak sih, gitu kan? Itu kan berangkat dari ketidaktahuan dan kebodohan akal mereka sendiri, Betul. kan gitu. Karena kan akal kita pun sebenarnya juga terbatas untuk melihat ya secara real Tuhan itu seperti apa. Tapi kan keberadaannya bisa dirasakan, adanya alam semesta ini. Misalnya Kak Reza percaya nggak? Misalnya nih, ini ada cangkir, di dalamnya ada teh. Percaya nggak Kak Reza? Kalau ini pasti ada yang buat. Ada. Apa ada tahu-tahu ada sendiri? Ada, pasti ada yang buat kan? Sama Betul. juga alam semesta, pasti ada yang buat juga seperti itu. Jadi Betul. ibaratnya ini orang-orang yang buntu ini akhirnya mereka berpaham agnostik, ateisme, ya, kemudian malah meragukan keberadaan Tuhan, malah bisa dikatakan ragu dengan adanya Tuhan, malah nggak percaya Tuhan, sekalian nggak beragama sekalian. Ini kan keputusasaan dalam mencari ilmu yang benar gitu. Ibaratnya orang dia belajar pengobatan, belajar ilmu kedokteran, atau belajar suatu ilmu tertentu, katakanlah belajar biologi, tapi nggak bisa-bisa. Akhirnya yang disalahin biologinya, wah gue nggak seneng nih biologi, biologi itu nggak ada. Sama kan, padahal dalam Islam itu ilmu yang mempelajari tentang ketuhanan itu disebut ilmu tauhid, ada disiplin ilmunya. Seperti jadi kalau pengen menemukan ilmu yang benar, pemahaman yang benar, ya belajar kepada ahlinya. Makanya nih teman-teman para mudawan ya, para sahabat ilmu yang muda-muda nih, kalau pengen belajar Islam ya belajar kepada ahlinya. Belajar Islam kepada orang yang ya background agamanya saja nggak jelas, background pendidikannya agama nggak jelas gitu kan. Kemudian kualitas hidupnya aja juga nggak jelas gitu. Karyanya apa ya? Kalau cuma karya bikin orang ketawa, bikin drag jokes, apa yang bisa dirasakan oleh oleh masyarakat umum? Kan seperti itu. Kalau dibilang yang penting gue baik, gue humanis nih. Seberapa humanis Anda gitu kan? Kalau dibanding orang-orang yang beragama, mereka di Depok tuh Kak Reza kemarin saya diceritain sama temen, ada orang yang rutin itu sedekah ya, itu bisa ratusan juta sekali sedekah, dan itu rutin, bisa sepanjang bulan gitu. Jadi orang-orang yang mereka ini mengeklaim open minded, logis, yang penting humanis, udah seberapa sih manfaat ente semua ke masyarakat secara umum gitu kan? Gitu kan? Masyarakat kalaupun memandang Anda, akan memandang negatif gitu kan? Gitu kan? Seperti itu. Misalnya ini ada hafidz Quran gitu kan, ya kan, dikenal baik, dengan ada orang yang pakaiannya compang-camping, suka melecehkan agama, kira-kira masyarakat akan lebih prefer mana? Lebih suka mana? Simpatik mana? Orang yang hafidz Quran ibaratnya gitu. Iya. Itu kalau yang akalnya sehat. Sekarang banyak kan nggak sehat, Ustadz, yang dipilih justru yang compang-camping karena ganteng, ya kan, karena cantik, yang begitu sekarang. Ya Allah. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada teman yang merasa, ada orang mungkin merasa minder dia beragama. Nah gitu. Itu ada lagi begitu Pak Ustadz. Jadi nggak usah minder ya. Betul, itu ada Pak Ustadz. Kita harus pede dong dengan keislaman kita. Sebagai muslim kita harus pede. Betul. Ya kan, seperti itu. Kalau misalnya dia bilang, ente muslim cuman warisan gitu kan, ente nggak logik, nggak open minded, ya mendingan gua mewarisi Islam gitu kan. Ibaratnya kita dapat warisan harta dari orang tua, tinggal kita kelola dengan baik. Nah ini kita bukan harta yang diwarisi, iman. Ya tinggal dikelola dengan baik. Jadi kalau ada teman yang nanti misalnya diceng-cengin sama orang-orang agnostik, ente Islam warisan, ya biarin gue yang ngewarisin Islam, itu lebih baik daripada ngewarisin ateisme, daripada ngewarisin kekafiran. Resikonya sangat besar itu. Seperti itu. Ya ibaratnya itu sampah tapi didaur ulang kembali dengan ya kamuflase yang menggiurkan gitu. Sampah tetaplah sampah, saudara. Ya, jadi itu harus didengerin ya buat kalian semua, sahabat-sahabat ngilmu dimanapun berada ya. Buat kalian semua sahabat ngilmu, kalian harus perhatikan benar-benar ya. Kalau tadi kurang paham, kalian dengar ulang ya. Kalian dengar ulang nanti tayangan kita ini ya, supaya kalian tahu, paham, oh jadi gitu ya. Oh jadi yang aku nggak boleh lakuin itu seperti ini. Aku harus hati-hati dengan yang seperti ini. Ini yang seperti ini nggak boleh. Oh yang seperti ini harusnya seperti ini. Jadi kamu harus pintar. Jadilah manusia yang pintar, yang bisa
kalian boleh menggunakan logika kalian, tapi di atas logika itu tetap sudah ada kebenaran-kebenaran yang harus kita sebagai muslim kita harus percaya kepada Al-Qur'an ya. Di situ ya. Kemudian satu lagi Kak Reza, tadi kan bagaimana menyikapinya kita sebagai seorang muslim tetap badiru bil amal. Tetap segera dan perbanyak amal. Terlebih fitanan ya, terlebih di zaman fitnah. Kaki ta'ilailil mudlim kata Nabi, seperti potongan malam yang gelap gulita. Sekarang ini kan kita dalam era fitnah bisa dikatakan. Betul. Itu kan kekacauan, kericuhan. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Putar balik itu kan. Itu sampah bisa jadi permata. Betul. Gitu kan. Permata dianggap sampah. Terbolak-balik gitu. Zamannya ya. Jadi sebagai muslim badiru bil amal, tetap banyakin amal aja lah. Itulah. Banyakin amal ya, saudara-saudaraku semuanya, sahabat ngilmu dimanapun berada. Ayo, udah kita coba ubah. Mudah-mudahan dari bahasan kita sore hari ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik ya. Seperti itu ya. Baiklah, sekarang Pak Ustadz, terima kasih banyak tadi pertanyaannya dari Mbak Vivi Hilwa. Terima kasih banyak ya. Terima kasih luar biasa pertanyaannya. Ini semakin akhir pertanyaannya tambah best ya. Baiklah, Pak Ustadz, sekarang kita akan langsung mendengarkan Pak Ustadz membacakan doa untuk kita semua. Mari kita sama-sama mengangkat kedua tangan kita dan memohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita, semoga dihindarkan dari fitnah dunia ya. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu taat, selalu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa sihhatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'aidina wal faizin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'aidina wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat ngilmu, kita sudah sampai di episode terakhir nih. Ya Allah, gimana nih Pak Ustadz? Aduh, kita akan ketemu lagi insya Allah. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, kita semua dipertemukan lagi di tahun depan ya, di program Ramu tahun depan. Pak Ustadz aja secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih atas kontribusinya selama ini, atas waktunya selama ini, ilmunya buat semua sahabat ngilmu di sana ya. Mudah-mudahan tadi di tema terakhir kita di hari ini ya, yang bertemakan tentang awas dosa jariah, benar-benar menjadi pesan yang sangat-sangat bisa kalian dengarkan ya. Untuk sahabat ngilmu, buat Eja juga mau ucapin terima kasih untuk semua ustadz-ustadz yang sudah hadir atau sempat mengisi di program Ramu kita. Yang pertama ada Ustadz Dr. Mustari Ahmad BSH MSI. Yang kedua ada Ustadz Ahla Kembara LCMA yang sedang bersama kita saat hari ini. Kemudian ada Ustadz Amirullah Afif SAG. Kemudian ada Ustadz Adani Asyidiki BA. Kemudian ada Ustadz Ahmad Bahtiar Syahrul Mubarak LC. Terima kasih banyak. Semoga nanti kita bisa jumpa lagi ya Pak Ustadz ya, sehat-sehat, semoga bahagia terus. Pokoknya selamat Lebaran. Eja secara pribadi dan seluruh tim Ramu mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Pokoknya dimaafin kalau kita ada salah-salah. Untuk semua sponsor, tanpa kalian aku tidak berada di sini. Untuk semua sponsor terima kasih. Untuk Sesa Studio, I love you. Kita ketemu lagi nanti tahun depan insya Allah. Sekali lagi sahabat Ramu, terima kasih sudah selalu nonton acara ini. Kita ketemu lagi tahun depan ya, insya Allah panjang umur. Sekali lagi taqabbalallahu minna wa minkum. Reza mohon maaf lahir dan batin. Saya Reza Zakaria pamit bersama Ustadz Ahla Kembara LCMA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ayo kita sambil minum tehnya Pak Ustadz. Ini ada kue-kuenya enak loh Pak Ustadz. Aduh ya Allah. Ini ya berkah kita. Lebaran nih. Berkah Lebaran nih. Tuh ya ampun enak banget. Ilahi